Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, kita harus patut bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih bisa beribadah, masih bisa berkumpul untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri, siapkan hati kita, pikiran kita fokus kepada Tuhan. Haleluya.
begitu baik, teramat baik di dalam kehidupan kami. Sepanjang 1 minggu ini Tuhan, kami merasakan kebaikan-Mu, berkat-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami Bapa. Meskipun dunia ini sedang bergejolak-gejolak Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kasih-Mu tidak bergejolak buat kami Bapa. Kasih-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu ya dan amin di dalam kehidupan kami Bapa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Bapa. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara Bapa. Meskipun pada hari-hari ini Bapa, kami ada rasa-rasa ketakutan, tapi kami yakin dan percaya kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang besar dari segalanya Bapa. Oh, kami bersyukur Tuhan Yesus, Kau begitu baik di dalam kehidupan kami Yesus. Oh Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami masih beribadah online Tuhan. Tapi kami ya Tuhan tidak memungkiri kuasa-Mu hadir di setiap rumah-rumah ibadah ini, di rumah-rumah jemaat kami Bapa. Oh Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang selalu memberkati kami, memberi hati kami untuk selalu menyembah-Mu, memuji dan mempermuliakan nama-Mu dimanapun kami berada Bapa. Pada pagi hari ini kami mau memulai ibadah kami. Engkau berkati Tuhan Yesus setiap pelayan-pelayan yang Tuhan sudah percayakan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Kau yang urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, disembunyikan semua di balik kayu salib-Mu yang kudus, sehingga kami pun berhak layak di hadapan-Mu untuk melayani-Mu pada pagi hari yang indah ini. Setiap jemaat-jemaat yang ada di rumah-Mu, ada yang di rumah masing-masing Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, beri hati untuk mendengar firman-Mu dengan setia, dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini, tapi kami tahu ada satu oknum yang tidak suka kami beribadah kepada Engkau. Pada pagi hari ini kami ingin menyatukan hati kami ingin terhenti, kami ingin hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu saja yang menaungi ruangan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ibadah kami di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami yakin dan percaya untuk jemaat yang di rumah Tuhan maupun di rumah diberkati Tuhan dengan luar biasa, amin. Meskipun di luar sana banyak hal-hal yang menakutkan, tapi kita yakin dan percaya kita punya Allah yang luar biasa, amin. Kita akan memuji Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan pujian terima sukacita surga. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya, agungan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah
luar biasa. Amin. Jangan patah semangat kita karena hal-hal yang lain. Itu cuma menakut-nakuti saja. Tapi kita punya iman yang besar kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Amin. Kita akan pujian lagi. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Haleluya. Kita sudah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang memberikan kekuatan kita di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam menerima berkat firman Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Oh haleluya Tuhan Yesus. Amin. Mari sungguh-sungguh kita menyanyikan lagu ini. Amin. Tuhan tak pernah janji. Haleluya Yesus. Tak pernah janji. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji.
Memang Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan kita akan berjalan lurus seperti jalan rata atau langit yang selalu biru. Tetapi Tuhan berjanji, Tuhan akan menyertai di dalam kehidupan kita sampai Tuhan datang yang kali keduanya. Tuhan akan berjanji, Tuhan berjanji kepada kita, Tuhan akan menyertai kehidupan kita asal kita percaya terus, percaya kepada Tuhan, menggantungkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, maka janji itu akan tergenapi. Penyertaan Tuhan iya dan amin di dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari merenungkan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Sampai saat ini itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa, penyertaan Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Karena kita tahu pada saat-saat ini di luar sana, di luar yang mencekangkan, tapi kita yakin dan percaya, minta Tuhan menyertai kita, menolong kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa sampai saat ini.
bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, ibadah pada saat ini kami merasakan kebaikan-Mu, hadirat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Buka hati kami, buka pikiran kami, agar kami bisa menerima firman-Mu dengan penuh sukacita, dan akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan Bapa. Kami tidak mau ada satu oknum yang mencuri firman-Mu Tuhan, agar kami bisa menerima full firman-Mu itu dalam kehidupan kami, dan kami bisa aplikasikan di dalam kehidupan kami masing-masing Bapa. Biar Tuhan Yesus yang memberkati hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan, yang Tuhan sudah siapkan, sembunyikan di balik kayu salib-Mu yang kudus, sehingga setiap apa yang diberitakan melalui mulut bibir hamba-Mu mengandung firman yang berkat yang luar biasa yang daripada-Mu, kuasa yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, baik yang ada di sini maupun saudara-saudara yang ada dari rumah saudara masing-masing. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan sebab saudara dan saya masih terus diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, bisa beraktivitas, dan teristimewa hari ini kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Markus pasal yang keempat. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Saya mengajak kita semua untuk membaca secara bergantian. Saya akan baca ayat 35 dan saudara-saudara baca ayat 36 bergantian sampai dengan ayat 41. Jadi mungkin operator bisa unmute di-unmute dulu supaya jemaat Tuhan yang ada di rumah bisa sama-sama berpartisipasi, bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Walaupun mungkin nanti ada feedback sedikit. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Saya baca ayat 35, sudah baca ayat 36, bergantian sampai dengan ayat 41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus ke seberang mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka,
Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita yang kita baca ini kebenaran firman Allah. Peristiwa yang terjadi adalah ketika satu waktu Yesus mengajak murid-muridnya, marilah kita menyeberang, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa perjalanan mereka di pantai Danau Genesaret itu, di Danau Galilea itu, memang atas ajakan dari Yesus, ajakan dari Tuhan. Mari kita bertolak ke seberang. Dan kemudian mereka naik ke dalam perahu dan mengikuti apa kata Yesus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ketika mereka mengikuti apa kata Yesus, mereka bertolak ke seberang. Ketika firman Tuhan katakan mereka ada di, mungkin mereka sudah ada di tengah-tengah Danau Galilea, mengamuk topan. Tadi kita menyanyi, Tuhan tidak pernah janji bahwa perjalanan ini akan mulus, jalan selalu rata. Tuhan tidak berjanji bahwa langit akan selalu biru. Tetapi satu hal, nanti kita akan lihat bahwa Allah menjamin semua kita. Masalah terjadi ketika murid-muridnya bersama dengan Yesus ada di tengah-tengah perjalanan mereka. Dan sekali lagi ini karena ajakan Yesus. Karena Yesus yang memulai perjalanan ini dengan mengajak mereka. Mungkin kita juga suka, ada banyak masalah. Bapak Ibu saudara-saudara ada masalah. Mungkin hari-hari ini juga sedang bermasalah. Yang paling terbesar ya karena kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, harus bekerja dari rumah. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang berkurang, masih bisa jalan pekerjaan tapi agak berkurang. Ada yang masih bisa bekerja tapi gajinya dipotong dan lain sebagainya. Belum lagi ketakutan, ada kekhawatiran, kalau keluar gimana, kalau ini gimana. Tapi kemudian akhirnya, pokoknya ya gimana, tidak mau harus keluar. Mengalahkan kekhawatiran dan sebagainya. Masalah itu bisa saja terjadi. Hari-hari ini bisa saja terjadi seperti itu. Perbedaannya apa dengan murid-murid Yesus? Kalau murid-murid Yesus berlangsung selama mungkin 2-3 jam peristiwa ini atau semalaman. Sedangkan kita khusus di Indonesia mulai mungkin bulan Januari, tidak dihitung dengan yang terjadi semenjak dari Wuhan. Mungkin kita bulan Januari, terasanya bulan Maret, dan mungkin akan terus berlangsung sepanjang tahun dan seterusnya. Kalau nanti kemudian kembali normal, maka normalnya adalah normal yang baru. Cara kehidupan yang baru, kebiasaan yang baru yang harus saudara dan saya bangun. Untuk apa mengatasi masalah ini? Masalah selalu saja ada, mungkin itu perbedaannya. Kalau murid-murid mungkin semalam, tetapi bicara soal resiko, maka murid-murid juga menghadapi masalah. Bagaimana jika tenggelam? Bagaimana jika hancur itu perahu karena topan yang dahsyat? Berapa banyak orang-orang yang meninggal di laut karena topan, dan itu mengancam mereka sehingga kemudian mereka menjadi ketakutan karena masalah, tekanan. Saudara dan saya menjadi khawatir, menjadi ketakutan, menjadi putus asa, menjadi bimbang. Kalau kita
kita lihat selanjutnya di sana dikatakan, pada waktu itu, ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Yesus ada di sana. Yesus ada satu perahu, tetapi tidak membuat topan itu tidak mengamuk. Yesus ada satu perahu dengan murid-muridnya, tetapi tidak akan pernah membuat suasana menjadi mulus-mulus saja. Bahkan firman Tuhan katakan Yesus tidur di bagian belakang kapal, tidur dengan nyenyak. Memang ada yang katakan seperti ini, wah itu karena tidak libatkan Yesus, makanya angin. Tetapi saya melihat hal yang berbeda di sini. Karena ketika ayat yang ke-30, ayat 38, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, Yesus dibangunkan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ayat 39, Yesus tidak mengatakan satu kata pun kepada murid-muridnya. Di ayat 39, ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Ketika Yesus bekerja, ketika Yesus melakukan sesuatu, kuasanya bekerja, maka seketika itu juga angin dan danau itu menjadi reda. Kalau kita melihat di sini, bukan Tuhan tidak bisa menyelesaikan masalah kita dengan satu perkataan saja. Semua masalah itu bisa beres sama Tuhan. Kalau cuma soal COVID-19, dengan satu perkataan Tuhan pun bisa selesai. Satu keputusan pun bisa saja selesai. Bahkan kalau Tuhan mau tidak ada COVID-19, kalau Tuhan mau tidak ada yang namanya tofan. Tetapi rencana Tuhan tidak demikian buat kita. Karena seterusnya, ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Kalau saudara dan saya perhatikan bagian terakhir ayat 41, justru di sanalah tujuan Tuhan. Kalau tadinya murid-muridnya ketakutan kepada danau, kepada tofan yang sedang mengamuk, ayat 41 ketakutannya berbeda. Sekarang mereka menjadi takut dengan yang namanya Yesus. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saya percaya masalah yang terjadi sekarang ini supaya semua orang tahu bahwa hanya karena kekuasaan Tuhanlah semua masalah bisa selesai. Begitupun juga dengan masalah yang saudara dan saya alami. Satu rencana Tuhan, kalau Tuhan izinkan setiap masalah itu terjadi, agar supaya saudara dan saya selalu hidup takut akan Tuhan. Bukan artinya kita takut melihat Tuhan. Artinya bahwa hidup kita biarlah berkenan terus kepada Tuhan, melakukan yang terbaik bagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dalam kekurangan, dalam kelemahan kita tetap mau menyenangkan Tuhan, terus mengingat Tuhan, sehingga kemudian cara pandang kita menjadi berbeda. Kalau tadinya kita berpandang kepada masalah, kepada tantangan, tetapi sekarang saudara dan saya diajak, ditarik perhatian kita untuk melihat kepada kemahakuasaan Tuhan. 2 Tawarik pasal yang ke-26. 2 Tawarik pasal yang ke-26. Ayat yang ke-16. 2 Tawarik 26 ayat yang ke-16.
setelah ia menjadi kuat, Raja Uzia. Sesudah setelah Raja Uzia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar kukupan di atas mezbah pembakaran kukupan, dan seterusnya. Di dalam ayat yang kelima, 2 Tawarik 20 ayat 5, dikatakan sebelumnya ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Soal memberkati, Tuhan bisa memberkati kita. Soal perlindungan Allah dan kuasa Allah tidak perlu diragukan. Tetapi memang manusia dalam pemandangan Allah, untuk bisa menarik perhatian manusia untuk supaya perhatiannya tertuju kepada Tuhan, maka Tuhan juga punya treatment, punya hal-hal yang harus dikerjakan, trik-trik begitulah, yang harus Tuhan kerjakan agar supaya pandangan kita itu tertuju kepada Tuhan. Jika tidak, seperti Raja Uzia, ia menjadi kuat, ia berubah, ia menjadi tinggi hati, menghadapi angin sakal. Murid-murid Yesus menghadapi angin sakal itu tidak boleh dihadapi dengan tinggi hati. Menghadapi angin sakal harus dihadapi dengan ketaklukan kepada Dia, Sang Pemilik kuasa, yaitu Yesus. Menghadapi pandemi COVID-19, maka itu harus dihadapi dengan rasa penaklukan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebetulnya semua masalah yang saudara dan saya hadapi, supaya kita semakin rendah hati dan menaklukkan diri kepada kekuasaan Tuhan. Apa masalah kita semua? Yeremia pasal yang ke-17, ini ayat yang terakhir. Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Haleluya. Ayat yang kelima dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saya percaya dengan masalah, dengan tantangan kita hari-hari ini, itu untuk menyadarkan kita, untuk kita rendah hati di hadapan Tuhan. Silakan kita melakukan kegiatan, aktivitas, pekerjaan kita, tanggung jawab kita, tapi kita melakukan semua itu dengan dasar kita takluk kepada Tuhan. Biarlah kemahakuasaan Tuhan yang bekerja atas kita. Mungkin hari-hari ini ada yang jauh dari Tuhan, saatnya mendekat kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, tetapi mari kita menyelesaikan masalah kita dengan kekuatan dan kekuasaan Tuhan. Angin sakal boleh datang, pandemi boleh datang, tetapi ketika saudara dan saya terus mengandalkan Tuhan, artinya bahwa hati kita terus direndam. Jangan merasa bahwa kita mampu dengan kekuatan sendiri. Pandemi COVID-19 adalah pukulan telak bagi gereja Tuhan. Mungkin selama ini gereja juga terlalu besar dengan euforia selama ini, dengan hal-hal yang tidak perlu, dengan hal-hal yang mewah dan sebagainya. Tetapi sekarang kita semuanya kembali ke hal-hal yang sederhana. Datang kepada Tuhan dengan hal-hal yang sederhana. Kita tidak memperdulikan hal yang lain. Yang penting bisa datang kepada Tuhan. Yang penting bisa menyembah kepada Tuhan. Kita tidak memperdulikan hal yang lain lagi. Pokoknya bisa datang. Dan saya percaya itu tujuan Tuhan, supaya arah pandang kita tepat kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang lain.
bukan kepada hal-hal yang hanya sebetulnya hanya sebuah aksesoris saja. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, betul-betul kita haus kepada Tuhan. Saya percaya, saya juga tahu saudara-saudara yang di rumah ada rasa haus untuk datang ke gereja, rasa keinginan untuk, tetapi inilah yang sedang saudara dan saya hadapi. Jalan terbaik adalah kita terus merendahkan diri. Seperti Yesus berdoa kepada Bapa di sorga, ya Bapakku, bukan kehendakku tapi kehendakmu lah yang terjadi. Tetap andalkan Tuhan, bukan andalkan kekuatan kita. Berjalan dalam anugerah Tuhan, dan Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Dia memberikan kekuatan, perlindungannya. Sekali dia bicara, maka laut yang bergelora itu tenang. Sekali dia berfirman, masalah dan beban saudara dan saya itu pasti selesai. Tetapi biarkanlah dia dekat dengan kita, biarkan hati kita itu mendekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini adalah hari yang indah, karena kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Saudara-saudara yang ada di rumah, saya percaya saudara sudah menyiapkan roti dan air anggur saudara. Hari ini kita akan mendekatkan kepada Tuhan, mendekatkan hidup kita kepada Tuhan lewat perjamuan Tuhan. Saudara-saudara yang ada di tempat ini juga nanti bisa di sini sudah ada roti dan air anggur yang sudah disiapkan. Kita akan datang kepada Tuhan. Mari saya undang semua kita untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita. Saya berikan kesempatan buat kita mendekat kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Firman Tuhan sudah dibentangkan hari ini. Yang Ia mau seluruh umat manusia itu takut akan Tuhan, takluk kepada Dia, Sang Pencipta segala alam, Sang Penguasa sekalian alam. Kadang-kadang manusia terlalu sombong di hadapan Tuhan. Bahkan mungkin kita gereja Tuhan pun terlalu sombong dan angkuh. Tetapi mari kita rendahkan hati kita kepada Tuhan. Katakan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hidup kami hanya untuk Engkau. Hidup kami bermanfaat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. 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 Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau lihat Tuhan, ada kepala-kepala yang tertunduk. Kami merendahkan hati kami di hadapan. Ajar kami untuk mengandalkan Engkau senantiasa dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Yesus baik. Yesus baik. Kuasanya sanggup bekerja di antara kita. Yesus tidak tinggalkan umat-umatnya. Yesus berkata, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Ku mau selalu
Engkau lewat tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Ada penyatuan yang ilahi antara kami dengan Engkau. Engkau diam di dalam kami, Engkau menyatu dengan kami. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang kudus ada dalam hidup kami, ada dalam hati kami. Kami sudah menyiapkan tubuh dan darah Kristus, bukan roti dan air anggur biasa. Di tangan kami adalah tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Sucikan kami semua, kuduskan kami untuk menikmati tubuh dan darah-Mu. Tubuh dan darah-Mu mendatangkan kekuatan, kesembuhan, mujizat dalam hidup kami. Persekutuan dan hubungan kami dengan Engkau semakin erat. Hati kami terus terpaut kepada Engkau. Hidup kami bergantung kepada Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami akan memasuki perjamuan Tuhan, mengucap syukur dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara siapkan tubuh Kristus, roti di tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Kristus, tubuh yang terpecah-pecah. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Haleluya. Tubuh yang berkuasa itu. Mari sama-sama kita mau memakan bersama-sama, mengucap syukur di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah dengan iman sambil mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Haleluya. Siapkan cawan-cawan saudara.
mendengarkan kebenaran firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Inilah cawan pengampunan dosa. Inilah meterai perjanjian baru. Saudara dan saya ditebus dari segala dosa-dosa kita karena darah anak domba Allah yang mahal harganya. Kita ditebus dan harganya lunas dibayar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat darah. Mari kita sama-sama menikmati darah Kristus, mengucap syukur di dalam nama Allah Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah dengan iman sambil mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mataku tertuju padamu, serap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan rajamu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Allah. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Benar ya Tuhan, kami hanya mau untuk menyenangkan hatimu. Terima kasih buat kebenaran firman Allah. Terima kasih buat damai sejahtera saudara. Kami sudah melakukan perjamuan Tuhan dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman Allah. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, firman Tuhan yang begitu luar biasa yang kita terima pada pagi hari ini. Dan pengumuman ibadah seperti biasa, minggu depan masih ibadah online di rumah masing-masing. Dan mungkin hari-hari biasa, ibadah biasa pertengahan minggu atau hari Selasa, itu nanti tinggal dari video di YouTube. Itu saja, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan dan penyertaan ibadah kita pada malam pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati dan menyertai kita dimanapun kita berada. Haleluya Yesus. Yesus baik.
sudah diberkati oleh Tuhan. Baik kami yang ada di gereja, jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, di tempat-tempat dimanapun kami berada, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Rasa haus kami sudah terpuaskan. Kami yang haus selalu akan Engkau, rindu aliran sorgawi. Hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu yang suci dan kudus ya Bapa. Kami kuat, iman kami kuat untuk terus menghadapi segala hal yang harus kami hadapi. Kami berjalan dalam kekuatan yang daripada Tuhan, dan damai sejahtera Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah bekerja hari ini diberkati oleh Tuhan. Baik multimedia, pemain musik, pemimpin pujian, bahkan semua yang sudah terlibat. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami semua. Apa yang kami kerjakan, kami tahu jauh dari sempurna, tapi kami menyembah Engkau Allah yang sempurna, yang akan terus menyempurnakan segala doa-doa kami, segala pekerjaan-pekerjaan kami. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ibadah-ibadah selanjutnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Beri kami kesehatan dan kekuatan. Berkati umat-umat-Mu yang akan melanjutkan aktivitas, bekerja, bahkan sepanjang minggu ke depan. Tuhan, naungi dan lindungi kami umat-umat-Mu. Hindarkan dari segala virus-virus yang berbahaya. Berikan kami, oh Tuhan, kesehatan selalu. Kami taruh pekerjaan-pekerjaan kami umat-umat-Mu. Berkati pekerjaan-pekerjaan kami. Kami yang harus mencari pekerjaan, Tuhan, pertemukan dengan pekerjaan yang tepat, yang memuliakan Engkau. Bisnis-bisnis usaha kami, semuanya Engkau yang tolong ya Bapa. Dan biarlah segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala korban-korban yang sudah dibawa oleh umat-umat Tuhan. Korban-korban persembahan yang mengembalikan milik Tuhan, membawa persepuluhan, baik yang oh Tuhan dibawa langsung ke gereja melalui bank Tuhan. Semua Engkau sudah melihat apa yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu. Balas dengan berkat berganda-ganda. Tingkap-tingkap sorga terbuka, langit mencurahkan segala berkat, bahkan sampai berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa syukur sembahyang kami. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami. Kami yang ada di gereja akan kembali pulang ke rumah. Umat-umat yang ada di rumah akan beraktivitas kembali. Dan semua apa yang kami kerjakan, kami percaya perlindungan dari Tuhan menyertai kami semua. Hindarkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, dosa, maut kami hancurkan dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Simpan kami di bawah naungan kepak kemurahan Allah. Terima kasih. Ini doa syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami tutup ibadah pada hari ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bawalah berkat, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam sorga. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus membimbing, menyertai, dan memberkati saudara-saudara. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selalu terus. Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita semua masuk dalam kerajaan sorga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kami yang hidup, kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya.